semangat belajar untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Nah, topik kita kali ini bisa kita lihat yaitu masih ancaman disintegrasi bangsa Indonesia, tapi part yang kedua. Karena part yang pertama telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang pemberontakan PKI Madiun, kemudian Darul Islam atau disebut dengan istilah TI2, dan yang ketiga adalah APRA, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi ini adalah lanjutannya. Kita masuk yang keempat, yaitu adalah Gerakan Andi Aziz. Oke, tapi sebelumnya kita review kembali lagi ya, bahwa semua ancaman disintegrasi ini, dan kita review dulu bahwa yang dimaksud dengan ancaman disintegrasi adalah sebuah ancaman kepada sebuah negara, bahwasannya adalah yang ditakutkan adalah perpecahan. Bukan yang ditakutkan, tapi yang dipersoalkan adalah perpecahan. Jadi kenapa ada ancaman disintegrasi di Indonesia pada waktu itu, pada saat perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Karena kedatangannya si Belanda kembali yang ingin menguasai Indonesia, dimanfaatkanlah itu kepada negara Indonesia membentuk negara-negara federasi, yang artinya terbentuklah negara-negara bagian. Ini adalah idenya si Belanda supaya menguasai Indonesia kembali. Hanya itulah intinya. Kenapa? Karena dia memanfaatkan Indonesia waktu itu yang masih kekosongan kekuasaan. Kemudian si Jepang balik ke negaranya, sementara si sekutu waktu itu belum berada di Indonesia. Jadi kesempatan dia adalah untuk merebut kembali. Kenapa? Karena dia nggak setuju, bahkan nggak terima bahwasanya Indonesia merdeka gitu aja, harus diambil. Karena pada saat itu di Indonesia sudah banyak perkebunan dan perusahaan-perusahaan yang telah dirintis Belanda diambil alih oleh si Jepang, karena kalah perang terhadap si Jepang, yang mana itu telah kita bahas sebelumnya pada tanggal 8 Maret 1942. Kemudian berakhirnya lah pendudukan Jepang di Indonesia 17 Agustus 1945. Dimulailah Indonesia hidup mempertahankan kemerdekaan. Inilah yang diawali dengan kedatangan kembali ke Indonesia oleh si Belanda karena menguasai Indonesia. Jadi muncullah di sini nanti pemberontakan, kemudian perlawanan rakyat. Jadi pemberontakan itu berupa ancaman disintegrasi bangsa, salah satu diantaranya ya. Karena itu adalah caranya si Belanda untuk memecah belah Indonesia dengan cara divide et impera, pecah belah baru kuasai gitu ya. Jadi ini adalah yang keempat, Gerakan Andi Aziz. Boleh kita lihat apa latar belakang terjadinya Gerakan Andi Aziz ini, yaitu adalah hampir sama dengan yang sebelumnya, yang di kejadian yang di APRA, Angkatan Perang Ratu Adil gitu ya. Tujuan yaitu adalah bahwasannya bekas Knil ini kan angkatan perang si Belanda, tetapi anggotanya itu orang Indonesia gitu ya. Mereka menolak masuk kepada APRIS. APRIS ini adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kemudian mereka menghalangi datangnya TNI ke Makassar. Kenapa? Karena mereka merasa terancam gitu ya. Kalau digabung Knil dengan APRIS, yang artinya adalah Angkatan Perang Republik Indonesia dengan bekas Angkatan Perang Belanda, mereka merasa terancam bahwasanya nasib mereka gimana gitu ya. Lebih bagus kami menjadi negara sendiri gitu ya. Lebih bagus kami berdiri sendiri, gak usah digabung gitu ya. Padahal ini tekniknya si Belanda gitu ya. Jadi yang dipimpin oleh si Andi Aziz sendiri, sesuai dengan nama gerakannya, yaitu adalah dipimpin oleh si Andi Aziz, yang merupakan perwira Knil bekasnya si Belanda, yang baru diterima waktu itu ke dalam APRIS. Yang artinya di sini, meskipun Indonesia sendiri menganggap mereka menjadi anggotanya, akan tetapi mereka masih belum terima, masih menjaga diri masing-masing gitu ya. Kemudian dia sendiri yang tadi yang sudah dinyatakan sebagai anggota APRIS
bersama kawannya sesama anggota bekas Kenil pada tanggal 30 Maret 1950 di hadapannya Simoko Ginta sendiri, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur, yang mana saat itu kondisi rakyat tidak stabil karena penggabungan tadi gitu ya. Terjadi penggabungan negara Indonesia Timur dengan Republik Indonesia, jadi kondisinya nggak stabil gitu ya. Kemudian di sini ada yang setuju secara federal, yang artinya adalah negara bagian terpisah. Ada juga yang melakukan demonstrasi yang membuat ketegangan semakin bertambah, yang artinya adalah di sini ada masyarakat yang tidak setuju penggabungan antara Republik Indonesia dengan negara Indonesia Timur. Jadi mereka yang tidak setuju tadi melakukan demonstrasi karena mereka mendukung yang namanya negara federal, berdiri sendiri, tidak usah gabung menjadi Republik Indonesia gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana gambaran gerakan Ratu Andi Ajis itu? Kira-kira seperti inilah gambarannya waktu itu ya. Bisa kita lihat intinya adalah yang ada di sana pertempuran darah gitu ya. Selanjutnya kemudian waktu itu berlanjut lagi pada tanggal 5 April 1950 terdengarlah berita bahwa Republik Indonesia Serikat mengirimkan 900 anggota APRIS dari TNI untuk menjaga keamanan di Makassar di Sulawesi ya. Jadi itulah yang membuat bekas Kenil ini juga takut akan terdesak oleh pasukan yang baru datang gitu ya. Jadi artinya adalah merasa mereka itu tidak aman, keberadaan mereka di Indonesia semakin terhimpit gitu ya. Selanjutnya strategi pemberontakannya. Kira-kira apa strategi pemberontakan yang dilakukan si gerakan Andi Ajis ini? Yaitu adalah menyerang markas TNI di Makassar gitu ya. Namun karena pasukan mereka sangat sedikit, jadi masih bisa dikendalikan. Tapi tidak menuntut kemungkinan pada saat ini ada korban jiwa di antara TNI gitu ya. Akan ada yang namanya korban jiwa, dan pada saat itu ada korban jiwa karena memang pemberontakan ya. Jadi ini merasa mereka itu nggak dianggap, padahal udah dianggap, bahkan mereka merasa terancam padahal sebenarnya dianggap gitu ya. Muncullah namanya rasa kekhawatiran gitu ya. Kemudian bagaimana berakhirnya pemberontakan Andi Ajis ini? Yaitu sebelum pemberontakan terjadi, Perdana Menteri Negara Indonesia Timur yaitu adalah Insinyur PD Diapari mengundurkan diri. Kenapa dia mengundurkan diri? Karena dia tidak setuju dengan tindakan si Andi Ajis ini. Karena itu kan merupakan pemberontakan melawan pemerintahan Republik gitu ya. Sehingga dia digantikan oleh kabinet yang baru. Yang kabinet yang baru ini adalah yang pro RI. Jadi mempermulus jalannya persatuan gitu ya. Yang pada saat itu di bawah pimpinannya si Mr. Patuhena. Tepatnya pada tanggal 21 April. Jadi Wali Negara Indonesia Timur Sukawati mengumumkan bahwa negara Indonesia Timur akhirnya bersedia melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Selanjutnya pemerintah juga melakukan ultimatum tepatnya pada tanggal 8 April waktu itu, menginstruksikan supaya si Andi Ajis ini sendiri dalam waktu 24 jam wajib melaporkan ke Jakarta. Melaporkan apa? Melaporkan penyerahan, bahwasanya mereka tidak mau berulang lagi gitu ya. Untuk mempertanggungjawabannya perbuatan tersebut dan agar memperhatikan pasukannya supaya dikondisikan, yang artinya di sini adalah supaya dia mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pasukannya itu supaya dikondisikan dalam arti supaya tidak melakukan aksi lagi. Karena apa? Karena ini menimbulkan banyaknya korban jiwa. Kemudian senjatanya harus dikembalikan, kemudian ditawan, yang artinya adalah senjatanya tadi dikembalikan supaya untuk menjalin yang namanya
keamanan negara gitu ya, supaya tidak ada yang namanya korban jiwa. Akan tetapi dalam prosedurnya si Andi Aziz ini terlambat melapor, yang akhirnya dia ditangkap sebagai pemberontak gitu ya, yang kemudian diberikanlah saksi kepada dia. Jadi sebagai tindak akhir pemberontakan, pihak Knil meminta berunding antara Jenderal Syopara dari Knil dengan Kolonel Kawilarang, utusan dari Republik Indonesia. Jadi berundinglah di sini dari bekas angkatan perang Belanda dengan angkatan perang Republik Indonesia. Jadi hasilnya itu adalah pemberhentian tembak menembak kedua belah pihak, dan akhirnya pasukan Knil lah yang meninggalkan Makassar gitu ya. Kita masuk kepada yang kelima, pemberontakan RMS atau disebut dengan istilah Republik Maluku Selatan. Apa latar belakang terjadinya peristiwa pemberontakan RMS ini? Yaitu adalah pelaksanaan proklamasi berdirinya Republik Maluku Selatan oleh si Christian Robert Stephen Somokel. Jadi setelah mendengar berita proklamasi ini kan salah satu juga menjadi ancaman keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Kalaulah setiap negara bagian kepulauan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sendiri, yang artinya di sini NKRI itu, keutuhan NKRI itu adalah terpecah. Berhasillah si Belanda gitu ya kan. Jadi ini merupakan ancaman kepada si negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebagai tindak lanjut, pemerintah Republik Indonesia membuat cara damai. Caranya adalah mengirimkan si Dr. Leimena, akan tetapi tidak berhasil. Kenapa? Karena ditolak oleh si Somokel. Dan kemudian dia meminta bantuan dan juga perhatian, bahkan pengakuan dari dunia luar kepada si Belanda dan Amerika Serikat dan Komisi PBB. Luar biasa kan? Dia yang awalnya adalah Republik Indonesia ingin mendirikan Republik Maluku Selatan. Bahkan dia sendiri meminta pengakuan kepada negara-negara luar supaya negara Republik Maluku Selatan ini diakui berdiri sendiri sebagai negara. Jadi dia meminta bantuan kepada si Belanda, Amerika Serikat, dan bahkan Komisi PBB supaya disahkan dan diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat. Kemudian usaha yang kedua adalah melakukan ekspedisi militer. Di bawah pemerintahan Kolonel Kawilarang, secara perlahan pemberontakan berakhir. Kenapa? Karena diatasi secara angkatan perang bersenjata oleh Republik Indonesia. Kemudian anggotanya dari pemberontakan tersebut banyak yang melarikan diri dan bahkan hingga ke Belanda gitu ya. Jadi pemerintah Republik, jadi cara penyelesaiannya yang pertama tadi, pemerintah Republik Indonesia membuat cara damai gitu ya, yaitu adalah mengirimkan pasukan untuk diplomasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan ekspedisi militer. Jadi cara yang lebih efektif adalah ekspedisi militer. Karena cara yang pertama tadi dengan cara damai tidak berhasil, dan bahkan mereka sendiri ingin menuntut dan bahkan ingin meminta bantuan, perhatian dan pengakuan dari Belanda, Amerika Serikat dan Komisi PBB. Jadi datanglah Republik Indonesia, dilakukanlah cara yang kedua, yaitu adalah melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang gitu ya. Jadi inilah kira-kira gambaran pada masa itu pemberontakan RMS. Jadi yang intinya adalah mereka ingin mendirikan negara sendiri, negara bagian, negara federal, tidak mau bergabung dengan NKRI gitu ya. Kita masuk berikutnya, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau disebut dengan istilah perjuangan rakyat semesta atau permesta gitu ya, sama saja itu ya. Bagaimana latar belakang terjadinya permesta ini? Ini diawali dengan pembentukan gerakan perjuangan menyelamatkan negara Republik Indonesia.
Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Tujuannya itu adalah menuju Indonesia yang adil dan makmur. Mereka juga mengultimatum pemerintah agar membubarkan kabinet karya dan mengembalikan kedudukan presiden sesuai dengan konstitusi. Akan tetapi, pemerintah menolak dan mengancam perwira angkatan darat yang terlibat gerakan tersebut, yaitu adalah si Hussein sendiri, karena dia tadi pemimpinnya, kemudian si Simbolon, kemudian Cambek dan si Lubis, gitu ya. Kemudian apa yang terjadi nantinya? Kita lihat. Reaksi dalam pemberontakan itu terjadi. Pemerintah menolak permintaan PRRI yang tadi. Kemudian mereka langsung memproklamasikan berdirinya PRRI di bawah pimpinan Syafruddin Prawira Negara, yaitu adalah bekas presiden PDRI. PDRI ini apa? Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jadi Syafruddin Prawira Negara ini adalah seorang tokoh yang pada saat itu adalah Menteri Kemakmuran pada saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah terjadinya perundingan Renville yang diingkari oleh si Belanda, Inggris militer Belanda yang kedua. Si Syafruddin ini pernah diperintahkan oleh si Insinyur Soekarno untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia, yaitu adalah singkatan PDRI yang berpusat di Bukit Tinggi, yang dimana itu berada di Sumatera Barat, gitu ya. Jadi dia sendirilah yang memimpin proklamasi berdirinya PRRI ini. Kemudian karena memiliki kesamaan kepentingan, dia bergabung dengan Parmesta, gitu ya. Kemudian mereka menjalin hubungan dengan si Amerika Serikat. Untuk dapat diketahui dari tangkapan seorang pilot yang berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama Alan Pope. Jadi pesawatnya berhasil ditembak dan jatuh oleh si Aurik. Bagaimana gerakan penumpasannya? Yaitu adalah TNI membentuk pasukan gabungan dan melakukan operasi di berbagai tempat sehingga keadaan cepat dipulihkan, gitu ya. Jadi penumpasannya adalah operasi militer. Baru kita masuklah kepada yang selanjutnya, ini adalah yang ke-7, peristiwa gerakan 30 September atau disebut dengan istilah G30 SPKI. Jadi latar belakangnya itu adalah karena adanya kecurigaan si PKI terhadap penemuan dokumen Kit Creed. Jadi di sini si PKI menuduh sejumlah perwira angkatan darat yang bekerja sama dengan salah satu negara imperialisme dan Amerika Serikat serta Inggris yang akan menyerbu Indonesia. Jadi ini awalnya ya. Jadi isu tersebut membuat gerakan tanding yang diberi nama Dewan Revolusi. Jadi ketuanya adalah si Letkol Untung Sutopo. Kemudian apa yang mereka lakukan? Karena sudah terbentuk tadi Dewan Keamanan Revolusi, PKI menyusun suatu rencana kudeta. Apa itu kudeta? Kudeta itu adalah rencana perhentian presiden dari jabatannya, gitu ya, dengan cara kekerasan, gitu ya. Itu arti kudeta ya, yaitu adalah penghentian pemerintahan secara kekerasan, gitu ya, atau secara ancaman, gitu ya. Jadi tepatnya pada tanggal 30 September 1965, tepatnya pada malam hari, makanya dibilang 30 September G30 SPKI, 1 Oktober 1945. Jadi pertengahan antara 30 September ke 1 Oktober, gitu ya. Jadi pada malam hari itu sendiri, si Dewan Revolusi yang menggunakan pasukan Cakrawirawa. Apa itu pasukan Cakrawirawa? Pasukan Cakrawirawa itu adalah pasukan pengawal Presiden Soekarno atau disebut dengan istilah Pas Pampres, gitu ya. Jadi mereka menggunakan Pas Pampres itu sendiri, kemudian pemuda rakyat serta beberapa kesatuan Diponegoro dan Brawijaya yang
yang pro komunis itu adalah berarti yang menganut paham bagian timur gitu ya, untuk segera melakukan aksi penculikan. Jadi yang diculik nanti adalah ada 7 orang, kurang lebih 7 orang. Jadi yang diperingati itu yang sekarang adalah pahlawan revolusi gitu ya. Mereka itu adalah perwira tinggi angkatan darat yang dinilai atau mereka pikir bahwasannya mereka itu adalah anti komunis gitu ya. Jadi siapa yang tidak suka atau yang anti dengan komunis, itulah yang segera disingkirkan dari perwira tinggi angkatan darat ini gitu ya. Kita lihat sebentar ya. Selanjutnya, jadi bisa kita lihat nanti siapa-siapa saja pahlawan revolusi ini, mulai dari Sidi Panjaitan sampai dengan Hana Sution gitu ya. Jadi salah seorang korbannya itu adalah si putrinya Hana Sution, yang gantinya itu adalah jadi putrinya karena dia nggak dapat waktu itu. Jadi hanya satunya yang terselamatkan dari ke-7 orang ini tidak didapat karena kebetulan saat itu dia sedang tidak di rumah sehingga nggak dapat ya, karena mereka dia dapati dari rumahnya masing-masing gitu ya. Mereka diculik dari rumahnya masing-masing. Jadi Jenderal Ahmad Yani ini merupakan Menteri Panglima Angkatan Darat yang ditembak mati di rumah kediamannya dan jenazahnya dibuang lubang buaya. Kemudian si Deputi Kusnul Apri, Jenderal Haryono dan Mas Tirtosoedarsono juga melakukan mengalami hal yang sama, yaitu adalah meninggal di tempat. Jadi orang ini nanti yang diseret ke lubang buaya gitu ya. Kemudian telah melakukan penculikan dan membawa ke lubang buaya beberapa diantaranya ada Mayor Jenderal Suprapto sebagai Deputi Pembina, kemudian Mayor Jenderal S. Suparman Asisten 1, kemudian Brigadir Jenderal D. Panjaitan Asisten keempat, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswormi Harjo Direktur Kehakiman dan Auditor Jenderal TNI Angkatan Darat. Kemudian Jenderal Ahana Sution itu dapat meloloskan diri. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Si Nasution dapat meloloskan diri, akan tetapi dia mengalami cedera di kaki karena kena bagian kakinya, jadi sehingga dia nggak meninggal. Seandainya tadi dadanya yang meninggal atau kepalanya, akan pasti meninggal di tempat gitu ya. Tapi yang jadi korban pengganti dia adalah putrinya sendiri yang bernama Ade Irma Suryani gitu ya. Kemudian selain dia juga, ajudannya dia juga kena. Jadi yang jadi korban pengganti dia adalah Ade Irma, kemudian ajudannya yaitu adalah Letnan 1 Pir Andreas Tendeans. Padahal ini kenapa ini jadi korban? Pada saat itu dianggap ini adalah si Ahana Sution karena mereka mirip gitu ya. Jadi dibawa ke lubang buaya dan ditembak mati di sana. Hanya gara-gara mirip wajahnya, nggak bisa dikenali, jadi itu yang dibawanya. Mereka kira itu adalah si Ahana Sution, ternyata adalah sang ajudannya yang kebetulan saat itu mirip gitu ya. Selanjutnya Brigadir Polisi Karel Sasuituban yang dianggap membocorkan rahasia ditembak mati gitu ya. Jadi di sana jika ada saksi mata yang melihat, siapapun akan ditembak mati supaya tidak bisa membocorkan rahasia gitu ya. Jadi luar biasa anarkisnya. Kemudian mereka semuanya yang dicuri itu akan mengalami penderitaan dulu. Jadi kalau yang tertembak mati tadi di rumah masing-masing gak mengalami penderitaan lagi, tetapi yang masih tertangkap hidup mereka disiksa. Setelah disiksa mengalami kekejian, maka mereka ditembak mati. Jadi disiksa dulu ya. Jadi penculikan dan pembunuhan serupa juga terjadi di Yogyakarta. Jadi korbannya juga banyak gitu ya. Yaitu adalah Komando Resimen 072 Pamungkas, yaitu adalah Kolonel Katams, dan Kepala Staf Korem 07 Pamungkas, yaitu adalah Letkol Sugiono. Mereka berdua dibunuh dengan sangat kejam dan bahkan markas di satu baleon yang dikuasai oleh perwira komunis.
Jadi PKI ini adalah alirannya komunis. Jadi pada saat itu siapa saja yang pemerintah atau perwira-perwira angkatan darat, bahkan siapapun itu, kalau mereka benci dengan komunis pada saat itu, merupakan ancaman. Jadi mereka langsung membunuhnya. Tapi dari semua topik yang kita bahas tadi, G30 SPKI ini sampai sekarang lebih banyak tidak terlalu dibahas. Kenapa? Karena siapa sebenarnya pelaku dibalik atau pemikir dibalik kejadian ini, sampai sekarang belum ada yang bisa menyatakan bahwasannya itu adalah si PKI. Gak bisa juga disalahkan, itu adalah idenya si Soeharto karena ingin menggulingkan pemerintahannya si Soekarno. Gak bisa juga disalahkan. Atau bahkan itu keinginannya si Soekarno karena dia memanfaatkan jabatannya. Gak bisa juga. Jadi ada 7 teori konspirasi yang membahas tentang pergerakan G30 SPKI ini. Jadi di mana dalam buku pelajaran juga ini nggak terlalu banyak diperdalam, karena sampai sekarang belum ada yang namanya titik merah siapa sebenarnya otak dibalik gerakan G30 SPKI ini. Tapi yang jelas, mulai dari kejadian ini, partai PKI tidak bisa berdiri atau bahkan berkembang di Indonesia. Karena perbedaan yang lebih pastinya itu adalah satu, ideologi yang berbeda. Ideologi komunis berbeda atau bahkan tidak sesuai dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana Negara Kesatuan Republik Indonesia, ideologi yang digunakan itu adalah Pancasila satu-satunya sebagai dasar negara. Jadi kalau Pancasila itu berubah, dasar negara berubah, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia juga akan berubah, gitu ya. Oleh sebab itu, demikianlah pemberontakan-pemberontakan yang telah kita bahas, yaitu dengan judul Ancaman Disintegrasi Bangsa Indonesia. Jadi saya review kembali bahwasannya semua pemberontakan ini adalah caranya si Belanda untuk ngapain? Untuk merebut sumber daya alam kembali Indonesia. Jadi banyaklah di Indonesia mengalami perpecahan. Kenapa? Diiming-imingi untuk mendirikan negara sendiri, menjadi negara federal. Padahal itu caranya dia supaya gampang menguasai perkebunan dan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia yang telah ditinggalkan sebelumnya, gitu ya. Ternyata semuanya itu mengalami kegagalan. Setelah dinyatakannya lah negara Indonesia Timur, Republik Indonesia, dan Sumatera Timur mengalami yang namanya perundingan atau diplomasi untuk mewujudkan yang namanya adalah membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1950. Jadi mulai dari situlah NKRI kembali. Tetapi pada saat itu memang masih banyak pemberontakan. Itu yang kita bahas tadi. Jadi berhentinya itu secara perlahan, gitu ya. Kenapa? Bersatunya tadi mengalami pro dan kontra di antara masyarakat negara bagian. Oleh sebab itulah, untuk memberontas pemberontakan tadi, pemerintah melakukan beberapa cara. Mulai dari cara diplomasi sampai dengan operasi militer. Mulai dari cara damai sampai dengan cara kekerasan, gitu ya. Demikianlah topik pembahasan kita tentang ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Dengan harapan, karena kita telah membahas ancaman disintegrasi ini, dengan harapan ke depan kita sebagai generasi pemuda, generasi penerus bangsa, janganlah kita menjadi pemrakarsa disintegrasi, tetapi jadilah kita menjadi
setiap pribadi yang memiliki cinta tanah air. Integrasi, bukan disintegrasi, yaitu adalah integrasi, mau bergabung, mau mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi generasi penerus bangsa dan negara, menjadi pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara, gitu ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.